Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, giliran saya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'uni, baiat aku, buat perjanjian setia kepadaku dengan tidak mensekutukan Allah dan dengan tidak mensekutukan sesuatu kepada Allah, wala tusriku, dengan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak. Jangan dibatasi jumlah anak. Alhamdulillah orang Cina anaknya sejumlah sekian. Alhamdulillah orang Melayu jumlah anaknya sekian. Ustaz berapa anak? Baru 8. Baru 8 itu maknanya baru. Jadi masih boleh tambah lagi. Itu pun baru 1 cawangan. Kawan-kawan di Kelantan nah? Kawan-kawan di Kelantan yang baru tadi itu, Ustaz, bukan cawangan di Kelantan tadi Ustaz. Saya pun susah juga pikir, kadang-kadang bicara masalah poligami, bicara masalah ta'adduduz zaujat. Yang dengan murid-murid saya, kata Edi, memang ramai. Murid-murid saya sudah 2. Ustadz yang menyuruh murid supaya berpoligami, masih 1 lagi. Ini bagaimana? Semestinya dengan kita jadi kedua kan? Kita jadi kedua. Jadi masalah juga, kadang-kadang kalau ditanya semacam itu, saya pun juga tak ada jawaban. Jadi kata Ustadz Marwan di Kelantan, Ustadz udahlah, supaya senang Ustadz ulang kali ke sini, kadang-kadang pengajian di Kias, kadang-kadang pengajian di Yayasan, di Masjid Langgar. Waktu yang baru tadi itu saya ke Kelantan, ke Langgar saya tak ada kesempatan. Saya hanya mengisi di Kias, kemudian ada sebuah masjid namanya di Salar, ada Salar namanya, tak tahu lah, Salor. Itu di situ. Masya Allah sambutanmu juga cukup melegakan hati. Kalau Ustadz buka cawangan saja di sini. Buka cawangan, kata Haji Kamal, ada istilah yang cukup cantik sekali daripada orang Kedah, yang dengan kita tidak cari masalah, tapi kalau rezeki jangan ditolak. Itu cantik sekali. Jadi kalau rezeki jangan ditolak, kalau dapat rezeki jangan ditolak, tapi jangan cari masalah. Maksudnya kalau benda itu datang, ahlan wa sahlan, diarah dulu. Jadi juga dengan kita terima semua yang masuk, rasanya itu bagus sekali kita jadikan sebagai asas atau sebagai prinsip hidup, seperti perkataan daripada Abdullah ibnu Umar, innana qaumun la nas'al. Kita daripada kelompok kaum yang tidak meminta, tapi kalau diberi kita tidak menolak. Allahu akbar. Apa maksudnya Ustaz? Tafsirkan sendirilah apa maksudnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Maksud daripada iftira, buhtan ayat kadzib, janganlah sekali-kali dengan kalian terbabi dan terlibat dalam suatu pembohongan, dalam satu pemalsuan, dalam satu perbuatan mungkar, taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, sebab dengan 2 anggota itu yang paling banyak membabitkan manusia kepada perbuatan haram dan yang terlarang. Dengan gerak kedua belah kaki yang melangkah sampai kita ke pusat-pusat hiburan. Dengan tangan-tangan yang mengambil, terlibat dengan risuah. Dengan tangan yang berbuat, terlibat dengan perbuatan haram. Jangan sekali-kali dengan kalian melakukan perbuatan yang dilaknat Allah, yang diharapkan Allah, di mana dengan kebanyakan daripada perkara-perkara terlarang tadi itu dilakukan dengan perantaraan 2 anggota tangan dan kaki. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah sekali-kali kalian melakukan satu perbuatan maksiat. Faman waffa tasydid, barang siapa menepati janji-janji yang telah disebutkan tadi, tidak terbabit dengan zina, tidak pernah berbohong, tidak membunuh, tidak melakukan perbuatan haram, balasannya nanti di sisi Allah. Dan barang siapa terlibat dan terbabit dengan salah satunya, tidak di dunia, kemudian dia dihukum Allah, kemudian dia menerima hukuman hudud, menerima hukuman Allah di dunia, maka itu adalah sebagai penghapus daripada dosa kesalahannya. Wa man asaba min dzalika syai'an, terlibat dengan perbuatan lewat, terlibat dengan perbuatan seumpama lesbian, seumpama homo, liwat, seumpama zina, seumpama istimna, tapi tidak ada satu orang makhluk pun yang mengetahui dengan perbuatan yang jijik dan jelek semacam itu. Tak ada yang tahu dia pernah terlibat dengan perbuatan haram. Jangan banggakan diri dengan menceritakan perkara-perkara haram. Kalau ternyata dengan perbuatannya yang janggal, dengan perbuatan maksiat tadi itu ternyata ditutupi Allah, qad satarahullah, jangan kita buka kita.
Jangan kita membuka lembaran kita. Jangan cerita yang bosok dalam kehidupan kita. Sembunyikan dan rahasiakan. Insya Allah akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Summa satarallahu azza wa jal. Setelah dia terbabit, perkara mungkar dan maksiat tadi itu disembunyikan Allah. Tengok hadis nomor 2. Kullu ibadi mu'afa. Muka surat 56. Tiap hamba-hambaku selamat daripada segala-galanya. Illal mujahirun, kecuali dengan mereka yang berterus terang dengan kemaksiatan. Mungkin agak heran, Ustaz pakai sorban, tapi kenapa sebut kumpulan amok? Kenapa sebut dengan era? Kenapa sebut Niloman? Kenapa sebut Roman? Kenapa sebut si Lydia Wati, Lydia Kandau di Indonesia? Kenapa? Mungkin kita heran. Enggak. Jangan menyundai. Adab hadis tetap kita jaga. Jadi supaya keharmonian majelis kita tetap terkawal sampai ke penghujung. Keberkatan ilmu pun juga kita rasakan. Jadi saat ketika dengan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, kita katakan memang kita tidak boleh menyebut dia, tak boleh sebut Syarifah ini, tak boleh sebut Ira, tak boleh sebut No, tak boleh sebut Titik Sendura, tidak boleh sebut dengan Miss Idayo, siapa saja dengan artis-artis yang dari Indonesia ke Malaysia atau yang sebaliknya. Kita sebut mereka sebab mereka mujahiri nabil ma'asi. Jadi Nabi kita katakan kullukum mu'afa, terelak dan selamat daripada segala tuduhan, dan tak boleh kita cumatkan nama mereka illal mujahirin, kecuali orang yang berterang-terangan melakukan kemaksiatan. Kita sebut dia sebab dia terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran di khalayak orang ramai, bogil di hadapan orang banyak, maksiat di hadapan orang banyak. Tak salah kalau kita menggeriti dia, tak salah kalau kita menyebut dia. Buka kitab Riyadhus Shalihin, buka kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi, secara jelas lantang disebutkan itu tidak termasuk daripada riba, mengopat yang diharamkan. Kenapa? Sebab riba artinya zikruka akhaka bima yakrah, selama orang yang kita sebut tadi itu tidak melantangkan dan tidak menampakkan kemaksiatannya di khalayak orang ramai.